Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita kembali lagi di channel YouTube Golden Indonesia. Pada kesempatan video ini kita akan kembali mengupload video series edukasi keislaman. Pada kesempatan video ini kita akan membahas tentang Al-Kulliyatu Al-Khamsah. Nah, langsung saja kita simak pembahasannya. Oke, yang pertama kita harus melihat pengertian dari Al-Kulliyatu Al-Khamsah. Kata Al-Kulliyatu Al-Khamsah terdiri dari dua kata ya. Yang pertama al-kulliyatu dan al-khamsah. Al-kulliyatu yaitu prinsip dasar, sedangkan al-khamsah yaitu 5. Jadi al-kulliyatu al-khamsah artinya 5 prinsip dasar hukum Islam yang perlu kita ketahui. Prinsip dasar hukum Islam itu yaitu ada 5 ya, selain menjaga agama atau hifzu al-din ya. Kita lihat, nah, urutan al-Kulliyatu al-Khamsah menurut pendapat jumhur ulama bahwa urutan al-Kulliyatu al-Khamsah adalah ada al-din atau agama, al-nafs atau jiwa, al-aql atau akal, al-nasl atau keturunan, dan al-mal atau harta. Cara kerja Al-Kulliyatu Al-Khamsah di atas yaitu masing-masing kelima prinsip dasar tersebut harus dipergunakan sesuai urutannya seperti pada gambar di samping. Nah, jadi di sini ada urutan-urutannya. Yang pertama yaitu al-din atau menjaga agama terlebih dahulu, terus diikuti dengan al-nafs atau menjaga jiwa, terus al-aql menjaga akal, terus al-nasl menjaga keturunan, dan al-amal menjaga harta. Nah, bisa dilihat penjelasannya, artinya adalah menjaga agama atau al-din harus lebih diutamakan daripada menjaga yang lainnya. Nah, jadi harus menjaga agama itu sangat penting sekali ya. Kalau misalkan agama kita dihina oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, itu kita harus berani bersuara dan harus melawan, karena itu bagian dari kita menjaga agama Islam ini ya. Terus diikuti dengan menjaga jiwa, harus lebih utamakan daripada akal. Nah, jadi jiwa kita ini harus dijaga, seperti kita beribadah, kita termasuk kita menjaga jiwa kita supaya jiwa kita itu tetap terjaga dengan cara kita terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, akal dan keturunan dan demikian seterusnya, seperti itu. Nah, macam-macam al-Kulliyatu al-Khamsah tadi sudah dijelaskan ya, menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga keturunan, dan menjaga harta. Menjaga agama, dia penjelasannya, menjaga agama lebih diutamakan sebelum menjaga hal-hal lainnya. Allah berfirman dalam Quran surat Az-Zariyat ya, artinya adalah aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Melaksanakan 5 rukun Islam juga merupakan salah satu bentuk menjaga agama. Nah, jadi seperti yang tadi sudah kita bahas sebelumnya ya, selain ada orang yang menghina dan lain sebagainya, itu kita menjaga agamanya itu dengan cara apa? Ya, dengan cara melaksanakan 5 rukun Islam. Apa aja sih 5 rukun Islam? Ya, ada membaca 2 kalimat syahadat, puasa ya kan, sholat, zakat, dan haji. Nah, itu 5 pilar kita tuh, atau pedoman kita atau pondasi agama Islam supaya kita bisa menjaga agama kita. Itu caranya ya, melaksanakan menjaga rukun Islam. Berikutnya yaitu menjaga jiwa. Menjaga jiwa itu hifz al-nafs atau memelihara jiwa adalah kewajiban menjaga dan memelihara jiwa manusia atau keberlangsungan
hidup manusia. Ya seperti yang tadi sudah saya jelaskan ya di awal, bahwa menjaga jiwa itu caranya ialah dengan kita terus beribadah, sehingga jiwa kita ini bisa terjaga gitu loh ya. Menjaga akal, menghargai akal bukan berarti hanya sekedar menjaga kemampuan akal untuk tidak gila ataupun mabuk. Nah, orientasi penjagaan akal adalah pemenuhan hak intelektual bagi setiap individu yang ada dalam masyarakat. Allah memerintahkan menggunakan akal kita ya untuk mencari ilmu pengetahuan. Jadi maksud dari menjaga akal itu bukan berarti kita tidak gila atau mabuk ya, melainkan dalam menjaga akal kita tetap sehat gitu kan, tetap bisa berkembang itu dengan cara teruslah belajar dan belajar, mencari ilmu pengetahuan sebanyak mungkin, itu dalam rangka kita menjaga akal kita atau hifzu al-aql ya. Berikutnya yang keempat, menjaga keturunan. Memelihara keturunan dalam peringkat daruriyat, contoh disyariatkannya nikah dan dilarangnya berzina. Kalau kegiatan ini diabaikan, maka eksistensi keturunan akan terancam. Nah, bagaimana sih cara menjaga keturunan? Nah, sudah dijelaskan dengan cara menikah ya. Namun tetap ada batasannya dalam menjaga keturunan dengan cara dilarangnya berzina. Nah, karena zina itu sudah jelas ya di dalam agama Islam itu sangat-sangat dilarang dan itu termasuk dosa besar ya. Nah, jadi kalau misalkan kita tidak menikah, maka eksistensi atau keturunan kita itu akan terancam. Jadi misalkan ada orang yang bertahun-tahun tidak menikah, itu tidak akan mempunyai keturunan, dan kita kan diwajibkan untuk menjaga keturunan. Nah, makanya diwajibkanlah menikah itu tujuannya untuk mempunyai keturunan. Nah, itu bentuk kita dalam menjaga keturunan. Berikutnya yang terakhir adalah menjaga harta, hifzul al-mal atau memelihara harta, yaitu hak al-amal atau hak bekerja. Hal ini tidak hanya diterjemahkan sebagai upaya untuk menjaga harta dari gangguan orang lain. Hak ini juga dapat diartikan sebagai hak seseorang untuk mendapatkan harta dengan cara yang halal dan bekerja. Nah, ini sudah jelas ya, menjaga harta itu adalah ketika kita mendapatkan rezeki atau mendapatkan harta berupa apapun itu, kita harus menjaganya ya. Misalkan kita mendapatkan uang atau gaji dari hasil kita bekerja, itu kita harus mempergunakannya dengan sebaik-baiknya sesuai dengan kebutuhan, jangan dibuat untuk berfoya-foya lah gitu ya. Dan juga menjaga harta dari gangguan orang lain, seperti harta kita diambil oleh orang lain gitu kan. Nah, itu adalah hak kita untuk selalu menjaga harta kita sendiri. Nah, cara menjaga al-kulliyatu al-khamsah yaitu satu, min nahiyati al-wujud, yaitu dengan cara memelihara dan menjaga sesuatu yang dapat mempertahankan keberadaannya. Yang kedua, min nahiyati al-adam, yaitu dengan cara mencegah sesuatu yang menyebabkan ketiadaannya. Oke, paling itu saja penjelasan dari saya tentang al-kulliyatul al-khamsah. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa like, subscribe, dan share biar yang lain bisa sama-sama belajar tentang hal ini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.